Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Mempel dan saya Ferdi Kuku. Dan saat ini kita sudah kehadiran dua orang narasumber, anak-anak muda, inspiratif tentunya. Ini putra-putri terbaik Kawanua ini. Ya, ini baru pertama mereka ke sini. Kalau kita dulu mungkin tahu ada 9 putra-putri Nyong Noni Unsra, terus juga pemilihan Nyong Nona Manado ya. Ada juga kebudayaan. Nah, ini tuh Kawanua. Ini baru pertama hadir di sini ya. Iya, mungkin nanti ini 30 menit ke depan kita akan lebih mengenal masing-masing pribadi dari Linkan dan Ray. Okay. Dan juga bagaimana ceritanya bisa jadi dinobatkan jadi putra-putri Kawanua. Karena ini baru ya, mereka baru terpilih. Gitu. Mungkin perkenalkan dulu nama mereka dan silakan. Mungkin dari aktivitasnya apa sekarang ya. Iya, halo Tribuner, saya Linkan Rumambi sebagai Putri Kawanua 2024 baru saja terpilih, dan saya sendiri aktivitas setiap harinya sebagai karyawan swasta, konten kreator juga model sambil kuliah juga. Oke. Silakan Ray. Hai Tribuners, saya Reynaldi Ngala. Saya merupakan mahasiswa aktif di Pendidikan Teknik Elektro Unima, dan sekarang kegiatan sehari-hari ya menikmati saja masuk kuliah ya. Menikmati ya, enjoy. Oke, berarti dari Unima ini turun ke sini? Iya, Kak. Oke, Ren, mungkin dari Linkan dulu deh, boleh cerita sedikit bagaimana apa sih bedanya pemilihan putra-putri Kawanua dengan mungkin ada ajang-ajang lainnya gitu. Iya, sebenarnya hampir semua sama ya, semua untuk mengupgrade diri atau potensi-potensi yang ada. Apalagi Sulawesi Utara itu tidak pernah kehabisan sama anak-anak muda yang luar biasa. Nah, apa sih yang membedakan sehingga saya memilih putra-putri Kawanua, dan jujur saja ini adalah ajang pageant pertama saya. Ini baru pertama kali dan terjunnya langsung ke putra-putri Kawanua, dan puji Tuhan bisa dapat gelar Putri Kawanua. Nah, kenapa ini berbeda? Kalau dari semuanya baik, tapi kalau dari saya karena ada visi misi saya yang mau saya laksanakan di sini. Apalagi dari pilarnya ini mencakup semua ya. Kita punya 4 pilar, ada pendidikan, pariwisata, sosial dan budaya gitu. Oke, jadi putra-putri Kawanua ini punya kepedulian di 4 benar. pilar ini ya, untuk mengembangkan Sulawesi Utara khususnya. Oke. Nah, kalau mungkin dari Torompe Bro Gaga dulu ini. Silakan Bro. Mungkin kenapa bisa akhirnya kan sibuk ini kuliah, banyak kesibukan kuliah tapi akhirnya memberi diri untuk mengikuti pemilihan ini. Silakan. Oke, jadi sebenarnya pertama kenal putra-putri Kawanua itu sendiri dari senior. Kebetulan ada senior di kampus yang putra pada tahun 2017, itu Kak Rahmat Tombuku. Dan kemudian kebetulan juga saya mengikuti pemilihan Nyong Noni Unima, dan kebetulan juga beliau adalah salah satu dari bagian Nyong Noni Unima. Jadi kenal lah di situ, kenal dengan Kak Rama, kenal juga dengan putra-putri Kawanua. Di situ saya melihat putra-putri Kawanua ini memiliki merupakan salah satu wadah yang bisa mengupgrade diri saya. Nah, kemudian memberanikan diri setelah melepas gelar di Nyong Noni Unima, memberanikan diri untuk melaju ke putra-putri Kawanua. Ya, walaupun memang ada beberapa tantangan yang harus dilalui, tapi dengan semangat yang ada, dengan percaya diri yang ada, berani melangkah. Maka dari itu yang menjadi pedoman saya untuk selalu tetap berada dalam lingkup pageant-pageant yang ada. Oke. Nah, kalau dari Linkan sama Ray itu, kalau misalkan boleh tahu bagaimana proses karena mungkin ada karantina atau seperti apa sih sebenarnya? Mulai dari mungkin dari Linkan. Kalau dari kita ya, dari pas daftar itu pasti ada seleksi dulu. Nah, seleksi mulai dari berkas, itu biasa dilihat kayak backgroundnya gimana, dan setelah itu nanti baru masuk tahap interview. Kita juga nanti ada photoshoot, karantina, dan untuk seleksinya juga lumayan ya, karena ini pengalaman menarik untuk saya yang baru pertama kali terjun, karena banyak sekali ketemu, ini pengalaman luar biasa, banyak sekali ketemu anak-anak muda yang hebat, yang berpotensi, dan akhirnya mendapatkan wadah yang tepat. Dan ini kita diajarkan banyak hal, mulai dari bagaimana beretika, attitude, karena kita yang akan menjadi ibaratnya duta atau representasi ya. Jadi bagaimana kita menunjukkan citra diri kita, itu akan menampilkan diri kita juga di lingkungan masyarakat nanti gitu. Kalau dari sendiri gimana?
Ya kurang lebih kalau mau berbicara tentang bagaimana pemilihan putra-putri Kawanua kurang lebih sama dengan Putri. Tapi ada yang membedakan antara saya dengan Putri ketika saya terpilih menjadi lurah, Kak. Lurah kan ibaratkan sebagai tangan kanan dari panitia. Itu pada saat karantina prosesnya. Iya, proses. Mulai dari proses tahap awal sampai akhir diembankan tugas sebagai lurah. Lurah itu seperti yang saya bilang tadi, menjadi tangan kanan dari panitia. Otomatis apapun yang diperlukan oleh finalis itu saya harus tahu dan saya harus sampaikan kepada panitia. Itu yang menjadi tantangan terbesar ketika saya yang notabene-nya seharusnya berfokus pada diri saya sendiri, tapi harus membagi fokus pada teman-teman lain juga. Itu yang menjadi salah satu hal menarik dalam pemilihan putra-putri Kawanua tahun ini. Itu juga mungkin jadi poin plus yang dinilai ya, sehingga bisa terpilih jadi putra Kawanua. Dilihat juga dari mungkin latar belakang mereka ya, karena kalau kita tahu Lin kan ini banyak pengalaman, apalagi juga sebuah model juga dia. Jadi walaupun ini kontes pertama untuk pageant, tapi sebelumnya sudah pengalaman mungkin itu ya, banyak dilihat juga, apalagi juga tadi pernah ya menjabat sebagai Nyong Noni Unima. Jadi memang pengalaman ini penting. Nah mungkin Ran, kita juga ingin tahu sebenarnya keuntungan sendiri ikut pageant seperti ini seperti apa sih, karena kita tahu kan pageant seperti ini kan banyak. Nah sebenarnya dengan kesibukan kalian seperti kalian berdua ini kan masih mahasiswa ya, sementara proses untuk tentunya wisuda dan lain sebagainya. Nah sebenarnya sudah bekerja itu gimana sampai kalian akhirnya kita rasa kita bisa deh ikuti ini. Itu keuntungannya sendiri itu sebenarnya apa? Ya, silakan. Kalau dari Linkan sendiri ya, semuanya ada kenapa ikut pageant ini? Kalau dari saya sendiri jujur pemalu sebenarnya. Dan kelihatan. Ya, saya jujur pemalu, tapi kembali lagi kalau kita hanya pasrah ketika kita dilahirkan dan mengikuti hidup saja, kita tidak tahu gimana jalannya kita. Tapi kalau kita ada keinginan untuk berkembang, bertumbuh, apalagi kita memilih satu wadah, gimana kita untuk ke depan nantinya. Nah, untuk keuntungan sendiri banyak ya. Pertama, kita mendapatkan teman-teman baru, circle baru, karena pemilihan lingkungan juga pengaruh untuk bagaimana kita bermasyarakat nanti. Kalau misalnya berkualitas, kita akan terbentuk seperti itu. Kita juga diajarkan untuk bisa untuk turut mengembangkan potensi kita, peduli dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat, karena kalau kita melakukannya sendiri itu berat, tapi kita bisa melakukan banyak hal yang besar ketika kita mau bersama-sama dengan orang lain. Nah, dari wadah ini juga banyak keuntungan selain dari secara upgrade diri, sosial, kita juga turut berkontribusi kepada masyarakat. Kita bisa melihat bagaimana kondisi, kita juga bisa berkolaborasi. Banyak hal yang bisa didapatkan ketika kita mengikuti pageant seperti ini, apalagi kalau wadahnya tepat gitu. Kalau dari Ray sendiri sebenarnya Ray cuma berpatokan pada apa yang didapat di pageant ini tidak akan didapat di kampus. Jadi mengapa Ray mengeksplor diri mengikuti pageant begini? Karena contoh saja public speaking tidak ada pembelajaran public speaking di kampus. Apalagi di jurusan saya, pendidikan teknik elektro. Nah mungkin kan pembelajaran tentang public speaking akan diajarkan di pendidikan teknik elektro. Maka dari itu keluar dari zona nyaman, cari pageant yang bermanfaat, memberi saya kesempatan untuk dapat berpotensi lebih. Itulah saya keluar dan mengambil keuntungan dari pageant tersebut. Nah, ini mau membahas mungkin tadi ya soal 4 pilar tadi ya, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Nah, sebenarnya kalau dari tantangannya dari 4 pilar yang mungkin dari Linkan dan Ray sendiri melihat dari anak-anak muda atau anak-anak Kawanua di Sulawesi Utara ini sebenarnya apa tantangan? Untuk tantangan tiap pilar itu berbeda ya, seperti kalau kita bicara pendidikan. Kalau kita melihat secara menyeluruh itu pendidikan baik nggak cuma di Sulawesi Utara ya sebenarnya, tapi di luar, mulai dari akses pendidikannya yang mungkin belum memadai, atau guru pendidik yang mungkin pendanaannya, pembiayaan untuk pelatihan itu kurang, jadi bagaimana kemampuan mereka juga terbatas, atau anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang sama dengan mereka yang di perkotaan sama mereka yang di pedesaan. Begitu juga dengan pariwisata. Pariwisata, akses misalnya turis mau ke tempat wisata, aksesnya belum bagus karena infrastrukturnya yang belum memadai juga, atau kurangnya kesadaran masyarakat lokal ya tentang pariwisata yang ada.
Untuk tantangannya sendiri banyak, tapi kenapa kita merangkul untuk generasi muda? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, generasi muda itu memiliki potensi yang lebih, apalagi Sulawesi Utara. Kalau keluar kita dikenal dengan the land of smiling people, orang-orang yang ramah, itu menjadi salah satu keuntungan. Kita punya budaya-budaya yang unik yang tidak bisa dapatkan di tempat lain, dan itu menjadi ciri khas dan menjadi nilai jual kita ketika kita bawa ke lokal maupun mancanegara gitu. Mungkin ada lagi dari Ray? Kalau dari saya sendiri, kalau mau berbicara tentang tantangan untuk mengeksplor 4 pilar ini, Kak, mungkin lebih ke bagaimana cara kita mewartakan 4 pilar ini kepada generasi muda. Karena kan yang kita tahu, generasi muda di Sulawesi Utara kalau bisa dibilang banyak dengan gengsi, banyak dengan kepala batu lah. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi kami putra-putri Kawanua untuk mewartakan ini 4 pilar ini, Kak. Oke. Nah, gimana caranya? Ini kita juga penasaran ya, karena ini 4 pilar ini kan luas ya. Ini menjabat berapa lama ini? 1 tahun. 1 tahun. Nah, ini tantangan sebenarnya 1 tahun ini sebenarnya apa ya akan kalian lakukan nanti? Mungkin kan ini baru terpilih, mungkin nanti akan bicara programnya. Terdekat mungkin kalau 4 pilar bicara kesehatan, apakah kalian turun ke rumah sakit atau seperti apa, atau mungkin sosialisasi lewat media terkait dengan kesehatan? Kalau terkait dengan pendidikan itu seperti apa? Apakah kalian turun ke sekolah dan buat sosialisasi atau seperti apa? Mungkin gambaran umumnya. Iya, kita mungkin mau spill dikit program-program ke depan ya. Ada yang terdekat, kita punya namanya Kawanua Literasi. Jadi kalau orang bicara literasi pasti edukasi. Nah, di sini kita akan membuat sesuatu yang beda. Kita merangkumnya, edukasi bukannya sekedar pengetahuan umum, tapi kita akan tetap menanamkan nilai-nilai budaya. Jadi sambil kita mencerdaskan anak-anak, mencerdaskan generasi, kita turut membawa mereka mengenal kembali sambil melestarikan budaya kita. Nah, untuk Kawanua Literasi sendiri, kita akan turun mulai dari TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi dan masyarakat sosial untuk sama-sama mengedukasi, karena setiap strata itu beda. Misalnya TK bagaimana cara belajar, bagaimana SD, dan tentu saja kita merangkumnya dengan sebaik mungkin agar apa yang menjadi tujuan kita tuh tersampaikan. Dan ada juga yang mau kita buat namanya Pagelaran Pesona Budaya, dan itu akan merangkum semua dari 4 pilar ini. Harapannya itu akan terlaksana, dan itu bukannya sekedar edukasi, tapi kami juga mau turut bukan untuk ikatan saja, tapi kami mau membantu masyarakat mulai dari UMKM, pemerintah, bahkan Sulawesi Utara, karena tujuan kami juga memajukan apa yang ada di Sulawesi Utara. Karena kita sebagai masyarakat yang tinggal, kita juga turut membawa identitas Sulawesi Utara sebagai tempat kita berdiri. Nah, kalau dari Ray sendiri ini kan kolaborasi ya kalian, satu paket itu seperti apa? Kalau sebenarnya dari Ray nggak lari jauh, karena kan ini program yang sudah kami rencanakan bersama dengan teman-teman angkatan. Yang kemudian mungkin kami akan suarakan dulu kepada ikatan, lalu ketika disetujui maka kami akan laksanakan. Nah, kalau berbicara tentang kolaborasi, kolaborasi ini kami akan laksanakan mengait dengan teman-teman yang duta-duta atau pejen-pejen lainnya, bekerja sama dengan mereka supaya kedepannya apa yang menjadi program kami dan program mereka itu sama-sama dilaksanakan agar menghasilkan sesuatu yang terbaik, Kak. Jadi kalau jika contohnya yang Kawanua literasi tadi, itu kami akan bekerja sama dengan duta-duta kampus atau mungkin duta-duta daerah supaya kedepannya bisa berjalan sama-sama. Jadi memang penting ya kolaborasi. Kolaborasi. Nah, kalau mengenai tadi mungkin sedikit tentang pendidikan juga kaitkan dengan keterampilan digital. Nah, ini pas kan bertepatan juga Linkan sudah mendalami kan, maksudnya jadi konten kreator begitu ya. Nah, ini penting juga kan untuk anak muda saat ini. Bagaimana juga nanti akan mengajak juga supaya lebih luas lagi bisa menjangkau banyak anak-anak muda yang mungkin akan mau diajak untuk terlibat juga dalam program-programnya nanti. Bagaimana kalau dari Linkan sendiri? Kalau kita mungkin kita belajar dulu dari internal. Jadi ketika kita ada kemauan dan kita akan mengajak berkolaborasi dengan media-media luar yang akan bersama-sama, dan kita menggalakkan instastorism.
Insatourism, iya, insatourism. Karena secara sekarang kita hidup di era digitalisasi ya, semua serba internet. Dan pengaruhnya juga cukup besar, bahkan sangat besar ya dalam kehidupan. Apa-apa kita cari di TikTok, Instagram. Dan dalam setiap program kami akan bawa digital juga agar bisa menyesuaikan bagaimana orang-orang berperilaku. Nah, kita akan mempromosikan setiap kegiatan pariwisata agar bukan hanya mungkin kalau sekarang ini Tribuners yang lihat-lihat nih. Nah, ketika kita bawa juga nanti ke digital, kita lempar, kita buat konten ya ibaratnya yang menarik, dikemas dengan baik, orang-orang akan mengenal, oh mereka udah pernah ke Tribun, oh Tribun ini sudah pernah collab sama kita juga, gitu, agar sama-sama kita kolaborasi. Oke. Nah, ini kan pageant ya, kita juga penasaran terkait dengan anggarannya kalian. Ini jarang ditanya. Berapa kali pageant ke sini kita selalu lupa tanya terkait dengan anggarannya. Nah, yang pertama, apakah kalian berkolaborasi tidak dengan pemerintah? Nah, terus yang kedua, ini kan mau jalankan program kan butuh biaya perlu ditunjang juga ya, dengan butuh biaya, bukan hanya kita bicara, tapi memang butuh biaya. Nah, ini gimana caranya ya? Gimana anggarannya ini, apa dari pemerintah atau patungan atau ada sponsor yang mendanai kegiatan kalian ya. Silakan, siapa yang boleh jawab? Dari Ray. Kalau dari Torang sendiri di Putra Putri Kawanua, jadi setiap kegiatan pasti kami mengait sponsor. Jadi mungkin ke depan nanti akan ada kerjasama dengan sponsor-sponsor terkait supaya ke depan dana yang kami perlukan itu bisa ada yang dari sponsor atau dari kami sendiri. Karena jujur kami pun merasa dana itu pasti dikatakan hal yang paling sulit mau dicari kan. Jadi dari angkatan 2024 sendiri, dari kami bekerja sama untuk bagaimana doi ini atau dana ini boleh ada. Jadi bikin keputusan satu orang 50.000 per bulan misalnya, atau kesepakatan bersama untuk ke depan supaya kegiatan-kegiatan tetap jalan, nggak perlu pikir dana. Gitu kan. Nah, kalau dari ini kan angkatan atau ikatan Putra Putri Kawanua angkatan 2024. Nah, kalau dari angkatan-angkatan sebelumnya ini bagaimana keterlibatannya untuk setiap program-program? Iya, tentu saja dari kita ibaratnya kan penerus ya. Kita tidak pernah lepas dari mereka alumni. Kita juga belajar, kita di mentoring, kita coaching, dan bahkan program-program ini pun tidak hanya kami sendiri. Seperti yang saya bilang juga sebelumnya, kita itu tidak bisa meraih hal besar kalau kita bekerja sendiri. Dan ikatan-ikatan ini turut mengambil andil besar dalam setiap program kita, dalam setiap keputusan kita. Karena kembali kita koordinasi. Dan kita minta keputusan, semuanya juga kita sama-sama bekerja sama untuk Putra-Putri Kawanua. Ada berapa ini kalian yang menjabat saat ini selain kalau di angkatan Putra-Putri ya, untuk angkatan ada kan wakil 1, ada wakil 2, terus gimana? Ada berapa sekira? Ada berapa peserta sebenarnya awalnya? Yang mendaftar sekitar 50-an dan kita di karantina itu ada 18 orang, 10 putra, 8 putri. Yang tereliminasi cukup banyak ya. Iya. Luar biasa memangnya. Dan yang menjabat 18 orang. Nah, berarti tentunya senang. Ada tidak perbedaan lain ketika menjabat ya sebagai Putri Kawanua? Ada tidak ada perbedaan mungkin di lingkungan pertemanan atau di lingkungan, atau bagaimana juga respon dari keluarga seperti apa ya? Misalkan 4 pilar ini mereka harus mempresentasikan 4 pilar lewat kehidupan mereka. Nah, gimana itu? Apakah ada tantangan tersendiri? Banyak tantangannya sebenarnya ketika penyandang gelar apalagi sebagai putri ya. Kita menjadi role model bukan hanya kepada mereka penyandang gelar yang lainnya, tapi bagaimana tanggung jawab di pundak kita ketika berada di masyarakat. Ibaratnya ketika kita mau menggalakkan atau menyuarakan tentang pendidikan, sedangkan kita sendiri tidak menunjukkan bahwa wah kita ini berkualitas. Ibaratnya ketika kita mau berbagi air ke orang, wadah kita tuh belum terisi penuh. Itulah kenapa tantangan tersendiri ketika saya pun ketika menjadi putri masih terus mengupgrade diri, karena saya tidak bisa bekerja sendiri, saya harus membantu teman-teman dan saya membutuhkan mereka untuk mendampingi saya baik dari teman-teman penyandang gelar maupun ikatan-ikatan lainnya. Jadi sangat besar sekali ya untuk menjadi role model masyarakat. Bukan soal tentang tuntutan, karena ketika masuk ke sini pasti
maunya jadi pemenang. Dan jadi pemenang sudah tahu resikonya apa. Kita harus bersikap bagaimana di masyarakat, menjaga diri kita bukan hanya ketika kita berada di lingkungan masyarakat hadapan langsung, tapi bagaimana kita menggunakan media sosial kita. Itu dia tantangan-tantangan ketika kita harus menjadi contoh. Oke. Kalau diri sendiri seperti apa? Ada yang berbeda kah? Sebenarnya dari sebelum sampai terpilihnya sebagai Putra Kawanua, kalau dalam ruang lingkup pergaulan pertemanan biasa saja sih, karena kalau di jurusan teman-teman kampus itu kayak apa sih ini pageant, jadi kayak nak mengenal dong kan. Jadi even sudah menjabat sebagai Putra Kawanua, ya sudah mereka cuma kayak oke, congrats ya. Jadi nggak ada yang berbeda. Kalau mungkin dari lingkup pertemanan yang sudah mengerti dan paham akan pageant dan dunia-dunia yang pemilihan-pemilihan seperti ini, mungkin adalah beberapa yang wih, Putra Kawanua nih. Jadi kayak ada yang minta foto. Ada sih atau mungkin yang sebelumnya tidak tahu akhirnya jadi tahu. Ada. Sebenarnya kalau yang sebelumnya tidak tahu yang akhirnya jadi tahu, kebanyakan lebih di Instagram sih Kak. Karena kan misal pas malam grand final ada yang minta foto terus upload, itu kan pasti adalah ya satu-satu yang follow mungkin itu. Jadi banyak juga followernya. Iya. Jadi kalau berbicara tentang perbedaan dari sebelum dan sesudah menjabat, nggak ada yang signifikan sih Kak. Jadi lebih ke bagaimana cara saya untuk tetap menjalankan tugas. Pernah jadi nyong, jadi biasa untuk perkembangannya mungkin ya. Nah, kalau dari Linkan dan Ray sendiri, kan ini 4 pilar tadi mungkin sudah sedikit disinggung mengenai pendidikan. Nah, kalau misalkan pageant-pageant lain kan kebanyakan kalau enggak kebudayaan, ya pariwisata begitu. Nah, justru banyak ke pariwisata karena mengikuti. Nah, ini yang menarik 4 pilar ini ya. Nah, kalau dari Linkan dan Ray sendiri, untuk dari segi pariwisata dan kebudayaannya, pandangannya untuk dari anak-anak muda di Sulawesi Utara sendiri bagaimana dari penilaian? Apa peduli atau tidak? Sebenarnya peduli enggak, kembali lagi masing-masing ya. Tapi kenapa Kawanua ini peduli? Baru saja nama Kawanua. Kebudayaan kita, budaya yang ada tuh banyak sekali di Sulawesi Utara. Baik budaya secara adat, pernikahan, itu banyak sekali, dan itu berpotensi untuk menjadi nilai jual ketika orang lain bertanya apa sih kelebihan Sulawesi Utara. Ketika kita ke Indonesia atau dari luar negeri tanya kalian Indonesia suka apa, pasti yang kita dengar Bali. Tapi kenapa Kawanua ini kita gencar untuk mempromosikan pariwisata? Karena Sulawesi Utara itu kaya akan alamnya. Kalau kita ke Bali, kalau lihat gunung saja. Kalau mau lihat laut saja. Tapi kalau orang lain atau orang dari luar, mereka sering bilang bukan hanya orang-orang secara sosial yang ramah, welcoming mereka dengan pure heart, dengan hati yang tulus, tapi alamnya ini menyambut mereka dengan sangat hangat katanya. Mereka melihat gunung bersamaan dengan laut dalam satu waktu, dan itu cuma ada di Kota Manado. Itulah kenapa kita bilang secara potensi kita ada dan sangat besar. Tapi soal budaya, kenapa kita juga sangat aware dan kita sering bilang bahwa kita harus melestarikan budaya kita. Karena kalau melihat dari anak-anak muda sekarang, mungkin sukanya K-pop, tidak ada yang salah, budaya luar ya, tidak ada yang salah ya. Itu pilihan masing-masing. Tapi akhirnya lama-kelamaan budaya yang ada mati ketika kita tidak melestarikan dan tidak memperkenalkan ke orang lain gitu. Itulah kenapa kita hadir di sini untuk kembali lagi melestarikan, mengajak orang-orang masyarakat berpartisipasi untuk sama-sama memperkenalkan budaya-budaya yang ada. Bahkan bukan cuma memperkenalkan, tapi turut menjadi pelaku budaya itu sendiri. Sama halnya dengan kebudayaan yang mungkin anak-anak muda sekarang lebih cenderung mengikuti kebudayaan luar. Kalau mau berpariwisata juga lebih sering pariwisata keluar negeri. Nah, kalau misalkan dari Ray sendiri bagaimana ya, maksudnya strategi begitu yang paling efektif begitu untuk mempromosikan pariwisata? Kalau dari saya sendiri Kak, kalau berkaca dari saya dan teman-teman, mempromosikan atau strategi dalam mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara itu lebih ke bagaimana kita mendalami dulu apa sih itu pariwisata, apa potensi yang ada dalam pariwisata di Sulawesi Utara, apa itu budaya dan apa potensinya.
ketika kita sudah mengenal, ketika sudah kita mengetahui apa itu pariwisata dan kebudayaan, pasti ada attracts dalam diri yang kemudian nantinya, wah, kita harus fokus ke sini, atau kita harus, oh ternyata gini budaya di Sulawesi Utara, oh ini pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Itu yang nantinya menjadi daya dorong dalam diri untuk lebih memperluas lagi pengetahuan kita terhadap budaya dan pariwisata. Kalau berbicara soal strategi, tentu saja kami sebagai putra-putri Kawanua akan memberikan solusi yang terbaik. Bagaimana teman-teman semua di Kawanua kami ini di Sulawesi Utara dapat lebih mengenal dan lebih mengetahui dan mencintai budayanya sendiri serta pariwisatanya. Supaya kedepannya ketika kita sudah memberikan atau memberitakan, oh ini pariwisata yang potensial di Sulawesi Utara, oh ini kebudayaan yang sangat berharga dan sangat harus dijaga di Sulawesi Utara. Teman-teman yang sudah paham, sudah mengetahui apa maksud dari keduanya ini, pasti akan, oh iya, kita akan melestarikan atau kita akan menjaga. Nah, jadi kembali lagi ke dalam diri kita sendiri. Ketika sudah mengetahui dan memahami, pasti akan lebih explore lagi dan akan lebih menjaga dan melestarikan, Kak. Jadi mulai dari diri sendiri dulu ya, cari-cari tempat pariwisata di Sulawesi Utara ini di mana begitu ya. Kan healing-healing ke Bali. Menarik pengetahuan kalian berdua. Apakah ada rencana mau terjun politik? Atau mungkin ke depan ini biasanya kan kalau pageant-pageant begini ada. Iya, kenapa kita sampaikan itu? Karena memang rata-rata ya. Kita beri contoh sama dengan ada dua yang sekarang, banyak sih beberapa, tapi yang dua yang memang lagi mensorot, ada Luis Tanggal dan PSI, ada juga Mika Tambayong ya, tuh kalau nggak salah Mika itu Parut. Ada juga Mika Tambayong yang pernah diundang di sini dari PSI juga, dia terpilih sekarang dia beberapa model yang kita pernah wawancara, mereka punya latar belakang yang memang terjun di pageant-pageant seperti ini. Akhirnya apa? Karena dikenal oleh masyarakat, terjunlah politik. Dan ada beberapa terpilih. Nah, ini menarik bagi kita karena ke depan kan kalian banyak pengetahuan ini, belajar tentang masyarakat, apalagi 4 pilar itu. Apakah tidak ingin terjun ke politik? Itu opsi lain, atau mungkin mungkin kalau masuk politik kan kita bawa dulu ya ke politik ya. Nah, kalau kita terjun ke politik kan banyak hal yang kita bisa bantu kan. Atau mungkin ada cita-cita yang lain. Kalau dari Lingkan sendiri kita enggak suka terjun ke politik, tapi kita mau jadi pengusaha, tapi memang mau bantu banyak orang. Atau dari Ray sendiri, itu seperti apa kalau bicara cita-cita? Silakan. Kalau bicara cita-cita ya, pasti ada goalsnya. Oke. Saya ada goalsnya. Kalau tanya terjun ke politik, kalau sekarang belum ada keinginan. Kalau tapi sekarang, ke depan bisa. Ke depan kan kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu. Karena ibaratnya ada yang kalau ditanya mau terjun ke dunia politik enggak gitu. Ada. Karena kenapa? Enak, mungkin cuma nyuruh-nyuruh aja. Tapi kembali lagi, kita tahu kapabilitas dan kapasitas serta kualitas diri kita. Kalau memang kita rasa mampu hanya karena mau nyuruh-nyuruh, mungkin sudah bisa maju semua orang gitu kan. Tapi kalau kita kualitasnya pun belum mumpuni dan belum memberikan kontribusi, kayaknya itu bukan pilihan yang tepat untuk terjun. Karena ketika kita masuk ke politik, kita menyuarakan suara rakyat. Ketika kita sendiri tidak bisa memihak rakyat, untuk apa kita berdiri situ gitu. Tapi kembali lagi goalsnya adalah rencana. Tapi kembali lagi kita membangun jalannya, petnya aja gitu, dimulai dari putra-putri Kawanua. Lalu orang juga bilang begitu sih. Kita lihat nanti lah ya. Kita lihat nanti, tapi ujung-ujungnya terjun juga karena mereka karena banyak kegiatan, akhirnya dikenal banyak masyarakatnya, didorong oleh masyarakat. Didorong akhirnya maju dan ya itu kehendak Tuhan tentunya, terpilih atau tidak itu suara Tuhan dan suara rakyat. Tapi kalau cita-citanya Lin belum dijawab, apa mau jadi apa Lin? Belum bisa dijawab sekarang mungkin. Nanti aja kalau karena kan kita bisa berkontribusi bukan cuma terjun ke dunia politik. Banyak hal yang bisa kita lakukan mulai dari hal-hal kecil gitu. Bisa membantu orang lain, itu adalah suatu kebaikan. Kalau dari Ray sendiri gimana? Kalau dari Ray pribadi sebenarnya kerinduan untuk terjun ke dalam dunia politik ada. Sejak dari pas masuk
kuliah, sumber kerinduan untuk masuk ke dunia politik, tapi terhambat karena salah masuk jurusan. Biasalah itu ya, biasa. Biasa itu. Makanya sering terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu, melihat kondisi politik di Indonesia yang katanya semakin ya begitulah. Jadi kayak keinginan itu seakan-akan tergerus. Jadi mungkin ke depan nggak tahu kan mau kemana. Pasti sesuai jalannya aja yang ditentukan Tuhan gimana. Jadi kalau untuk cita-cita pun sebenarnya Ray lebih pingin jadi seorang pengusaha yang sukses. Tapi kan kembali lagi nggak tahu jalannya kemana. Nanti diatur lah oleh yang di atas. Jadi sebenarnya keinginan untuk menjadi seorang politikus ada, tapi ya mungkin karena beberapa hal yang proses lah ya, ikutilah saja jalannya. Oke, kenapa kita tanya ini? Karena rata-rata ya orang yang ikut pejian-pejian seperti rata-rata berhasil pasti. Karena apa? Kenapa terus secara seperti mungkin itu? public speaking Ya, sudah kenapa? terlatih. Karena public speakingnya bagus, terus juga Jejaring karakternya gitu. dibentuk, terus juga punya jaringan. Makanya beruntung kalian ikut-ikut seperti ini. Makanya coba pesan deh ke anak-anak muda yang masih malas-malas itu di kos cuma kuliah tidur ya. Karena banyak yang mau tapi mungkin tidak tahu seperti apa, atau mungkin punya kemampuan tapi tidak mau. Itu yang repotnya sekarang anak-anak muda kita di Sulawesi Utara itu. Ya. Oke, jadi memang dari 4 pilar ini sudah bahas isu politik. Memang ternyata Juga di dalam, wawasannya ternyata, luas ya, juga. luas juga mereka Nah, berdua. mungkin dalam waktu dekat ini kalau boleh tahu, biasa kan pageant ada jenjang, misalkan naik jenjang nasional begitu, atau mungkin ajang internasional. Nah, kalau dari putra-putri Kawanua sendiri seperti apa? Nah, kalau dari kita seperti yang terpilih, misalnya kita terpilih tahun ini, itu akan mempersiapkan untuk kita ke jenjang lebih tinggi itu untuk tahun depan. Jadi persiapannya setahun. Nah, ini untuk ke tingkat kematangan, kualitas, agar bisa dilatih juga ya. Kayak kita terpilih juga kan, kita tetap harus belajar. Kita tidak pernah berhenti belajar. Karena kita tahu prosesnya untuk menjadi citra yang lebih tinggi itu harus melalui banyak hal, banyak pengorbanan lah ibaratnya. Iya. Oke, mungkin ini sudah tidak terasa sudah 30 menit kita bicara di sini, berbagi dengan putra-putri Kawanua. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak muda khusus. Silakan. Iya, dari kami putra-putri Kawanua, khususnya dari saya Putri Kawanua, untuk anak-anak muda jangan pernah lelah untuk belajar, karena setiap kalian tuh punya potensi. Kita sekarang diberikan kemudahan dari berbagai hal. Ketika kalian tidak percaya dengan diri kalian tidak bisa mendapatkan potensi terbaik. Dan kalau mungkin kalian mau cari wadah, bisa nanti tahun depan bergabung bersama kami Ikatan Putra-Putri Kawanua di Instagram IPPK Kawanua, IPPK Official. Nanti akan banyak sekali program. Jika mau berkolaborasi, turut mengambil andil, bisa bersama-sama dengan kami. Oke. Terakhir juga dari Ray, silakan. Kalau dari saya mungkin anak muda, bangun jauh. Oke, bangun. Jangan malas-malas. Ya, betul. Jangan rebahan terus ya. Oke, itu dia tadi Tribuners, bincang-bincang kita bersama dengan putra-putri Kawanua 2024. Dan tentunya sungguh harapannya jadi inspirasi juga buat anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara ya, anak-anak muda kita Kawanua juga tunggu lainnya. terobosan dari kalian untuk 4 pilar. Harapannya lewat kalian 4 pilar ini semakin maju ya. Amin. Di Sulawesi Utara tentunya ya. Siap. Oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Tribuners. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.